Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat berjumpa, berkumpul di majelis yang mulia ini, walaupun dengan kondisi yang seperti ini, tapi mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Allah menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan kita datang ke tempat ini melalui majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini adalah tentang ijtihad dan taklid. Tentu kita semua sering mendengar dua kata ini, ijtihad dan taklid. Kita juga mungkin sering membaca dua kata ini, yaitu ijtihad dan taklid, di buku-buku yang kita baca. Akan tapi apa hakikat dari kedua kata ini? Apa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya? Dan apa hubungan dua kata ini dengan syariat kita secara umum? Nah, mungkin dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mencoba untuk membahas tema-tema tersebut sesuai dengan kemampuan yang saya miliki tentu saja. Mudah-mudahan dengan mengkajinya kita mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika diminta untuk mengkaji tema ijtihad dan taklid, sebetulnya saya sempat bingung juga. Bingung memilih mana pembahasan-pembahasan yang relevan untuk disampaikan di majelis ini. Bingung juga karena idealnya pembahasan ijtihad dan taklid itu dibahas serangkaian dengan pembahasan-pembahasan ilmu usul fikih yang lainnya. Karena pada dasarnya pembahasan tentang ijtihad dan taklid itu di antara pembahasan ilmu usul fikih. Jadi kalau kita ingin mengetahui di mana para ulama membahas tentang ijtihad dan taklid, ya di buku-buku usul fikih. Bahkan para ulama ilmu usul fikih biasanya membahas tentang ijtihad dan taklid ini di akhir-akhir pembahasan ilmu usul fikih. Oleh karena itu sebelumnya
Ketika diminta membahas ini, saya sempat berpikir seperti itu. Idealnya pembahasan ijtihad dan taklid ini dibahas serangkaian dengan pembahasan-pembahasan ilmu usul fikih yang lainnya. Akan tapi kemudian saya berpikir kembali bahwa walaupun pembahasan tentang ijtihad dan taklid ini termasuk pembahasan yang dikaji di dalam ilmu usul fikih, pada hakikatnya pembahasan ijtihad dan taklid ini bukan termasuk maudhu atau objek pembahasan inti dari ilmu usul fikih. Ya, hanyalah di antara masail allati tata'allaqu bi ilmi usulil fiqh, di antara permasalahan yang ada kaitannya dengan ilmu usul fikih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji ilmu usul fikih, maka kita akan mendapati 4 permasalahan, 4 kajian ya, yang dibahas di dalam ilmu usul fikih. Ada berapa? 4 pembahasan yang biasa dikaji di dalam ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu mencakup 4 pembahasan ini. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan tasawwurul ahkam, berkaitan dengan gambaran hukum. Di dalam pembahasan ini, ketika kita mengkaji ilmu usul fikih, kita akan mengenal apa itu hukum, berapa pembagian hukum. Hukum dibagi 2, misalnya menjadi hukum taklifi dengan hukum wad'i. Ada ahkam taklifiyah, ada ahkam wad'iyah. Kemudian ahkam taklifiyah nanti dibagi lagi menjadi wajib, mubah, mandub, haram, makruh, ya, 5 hukum yang kita kenal itu. Kemudian nanti kita akan belajar apa itu wajib, apa itu mandub atau sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah, ya. Dalam pembahasan ini kita akan mengenal itu. Kemudian ahkam wad'iyah, ada sabab, ada syarat, apa itu syarat, apa itu mani, ya, apa itu qadha, apa itu i'adah, apa itu sahih. Jadi ibadah yang sahih itu apa, ibadah yang tidak sahih itu atau tidak sah itu seperti apa itu azimah, apa itu rukhsah. Nah, ini pembahasan-pembahasan seputar ini dibahas di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Dalam kajian yang pertama itu tentang apa? Tasawwur al-ahkam, gambaran tentang hukum. Pembahasan yang kedua yang dibahas oleh para ulama di dalam ilmu usul fikih adalah tentang adillah, tentang dalil, ya, apa saja yang boleh dijadikan dalil dan apa saja yang tidak boleh dijadikan dalil. Nah, dalam pembahasan ini kita nanti dalam ilmu usul fikih akan membahas tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang ijma, tentang qiyas, dalil-dalil yang disepakati. Kemudian nanti ada dalil-dalil yang diperselisihkan atau adillah mukhtalaf fiha, seperti qaulus sahabi, apakah itu dalil atau bukan, perkataan sahabat apakah dalil atau bukan, bisa dijadikan hujah atau tidak. Masalih mursalah itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Mafhumul mukhalafah itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Mafhum mukhalafah yang seperti apa yang bisa dijadikan dalil dan apa yang tidak bisa dijadikan dalil, karena nanti mafhum mukhalafah dibagi-bagi lagi. Ada mafhum adat, mafhum goyah, ada mafhum laqab, ya.
Amal ahli Madinah apakah dalil atau bukan? Syariat sebelum kita apakah itu dalil atau bukan? Nah, ini dibahas dalam pembahasan yang kedua ini. Itu tentang dalil. Ketika kita mempelajari ilmu usul fikih, maka kita mempelajari apa yang boleh kita jadikan dalil dan apa yang tidak boleh kita jadikan dalil. Kemudian yang ketiga, di antara pembahasan ilmu usul fikih adalah tentang qawaidul istinbat, tentang kaidah-kaidah istinbat. Kaidah-kaidah bagaimana merumuskan fikih melalui dalil-dalil yang tadi. Ya. Kaidah-kaidah istinbat. Nah, ini nanti kita belajar tentang am, khas, mutlak, muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan, ya, ada takhsisul am, taqyidul mutlak dan seterusnya. Kaidah-kaidah bagaimana memahami dalil secara tepat. Ini pembahasan yang ketiga, kita singkat saja. Kemudian yang keempat, nah ini yang menjadi kajian kita pada saat ini, pembahasan ilmu usul fikih berkaitan dengan ijtihad dan taklid. Ya, jadi pegang saja sebelum ya mungkin antum mempelajari ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu ada 4 pembahasan ini, tentang hukum, tentang dalil, tentang kaidah-kaidah bagaimana memahami dalil. Yang keempat adalah tentang ijtihad dan taklid. Nah, di antara pembahasan ilmu usul fikih ini, 4 pembahasan ini, yang 2 dan 3, dalil dan kaidah-kaidah istinbat, ini adalah objek pembahasan inti dari ilmu usul fikih. Ya, jadi dari 4 tadi, dalil dan kaidah-kaidah istinbat, ini adalah maudhu, objek pembahasan inti dari ilmu usul fikih. Sementara yang pertama hukum, kemudian yang kedua ijtihad dan taklid, ini bukan pembahasan inti dari ilmu usul fikih. Ya, bukan pembahasan inti dari ilmu usul fikih, akan tapi hanya sekedar masail tadi, di antara permasalahan yang memiliki hubungan dengan ilmu usul fikih. Baik, sekarang kalau 2 permasalahan itu adalah permasalahan yang memiliki hubungan kaitan dengan ilmu usul fikih, apa kaitannya? Begitu kan selanjutnya pertanyaan kita. Apa kaitan pembahasan hukum dengan ilmu usul fikih? Ya. Apa kaitan pembahasan hukum dengan ilmu usul fikih? Hukum adalah produk dari ilmu usul fikih. Goyah, tujuan dari ilmu usul fikih. Ya, dalil, kemudian diolah dengan kaidah-kaidah istinbat, produknya apa? Hasilnya apa? Hukum, ya kan? Ada dalil, aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian ada kaidah istinbat, al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu untuk menunjukkan wajib, digabung, keluar produknya apa? Hasilnya apa? Hukum, yaitu wajibnya salat, ya kan? Jadi hukum itu hasil, goyah, tujuan dari ilmu usul fikih. Ya. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan mengapa para ulama itu selalu berbeda di dalam menyimpulkan hukum. Di antara sebabnya adalah karena dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu usul fikihnya pun banyak perbedaan. Seperti tadi, dalil-dalil yang diperselisihkan itu lebih banyak dari dalil-dalil yang tidak disepakati. Contoh tadi, perkataan sahabat itu dalil atau bukan? Sebagian mengatakan dalil, sebagian mengatakan bukan. Kalau dalam usulnya saja sudah berbeda, pantas kemudian apa? Dalam produknya pun akan berbeda, dalam hukumnya pun akan berbeda. Ya. Jadi kalau antum selama ini misalnya bingung mengapa para ulama itu suka berbeda pendapat, ya wajar. Kenapa? Karena dalam usulnya pun terkadang banyak perbedaan, sehingga produknya ya juga banyak perbedaan. Ya. Gitu ya.
Baik. Sekarang apa pembahasan ijtihad dan taklid dengan ilmu usul fikih? Ya kan tadi tentang hukum, jelas kaitannya. Hukum itu apa? Produk atau hasil tujuan dari mempelajari ilmu usul fikih. Ya. Adapun kaitan ijtihad dengan ilmu usul fikih, ijtihad itu adalah ya sebuah proses merumuskan hukum menggunakan perangkat ilmu usul fikih. Jadi ijtihad itu lebih kepada prosesnya. Bagaimana dia seorang mujtahid itu ketika seorang mujtahid mengolah ya perangkat-perangkat ilmu usul fikih kemudian menghasilkan hukum. Nah, itulah yang disebut dengan ijtihad. Proses itu disebut ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ijtihad itu adalah amaliyah fi istikhrajil ahkami syar'iyyah minal adillati syar'iyyah. Ijtihad itu adalah sebuah proses ya, sebuah aktivitas, sebuah kegiatan untuk merumuskan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i. Dari dalil-dalil syar'i. Ya, seorang mujtahid dia memahami ilmu usul fikih, memahami dalil, kemudian dia melakukan proses perumusan hukum dengan ilmu itu, dengan ilmu usul fikih itu. Nah, proses inilah ini disebut dengan apa? Ijtihad. Orang yang melakukannya disebut mujtahid. Ya, nanti kita akan sedikit bahas, kita akan kembangkan lagi masalah nanti tentang ijtihad ya secara khusus, apa itu definisi ijtihad. Tapi sekarang apa kaitan pembahasan taklid dengan ilmu usul fikih? Kan ada ijtihad dan taklid. Pembahasan tentang taklid sebetulnya berkaitan dengan pembahasan ijtihad. Jadi begini, manusia itu dibagi dua dalam hal bagaimana cara mereka memahami dan mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi manusia itu kan dibebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu dengan apa? Dengan melaksanakan hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana manusia mengenal hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa beribadah kepada Allah? Caranya ada dua. Kelompok yang pertama adalah manusia yang pada dirinya terdapat perangkat-perangkat ijtihad atau syarat-syarat ijtihad. Kelompok pertama ya, manusia sekali lagi tadi dibagi dua di dalam mengenal hukum Allah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang memiliki syarat-syarat ijtihad di dalam dirinya. Sehingga apa? Kelompok yang pertama ini di dalam mengenal hukum Allah dia melakukan proses ijtihad tadi. Memahami langsung dari dalil-dalil syar'i menggunakan ilmu usul fikih atau qawaid istinbat tadi. Jadi dia langsung melakukan proses ijtihad untuk mengenal hukum Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak memiliki syarat-syarat ijtihad atau perangkat-perangkat ijtihad? Nah, ini kelompok yang kedua. Bagaimana mereka mengenal hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka mengenal hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertanya kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang ahli ijtihad. Karena mereka untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa langsung, karena mereka tidak memiliki perangkat-perangkat ilmu tadi untuk memahami dalil. Mereka tidak memiliki perangkat-perangkat ilmu untuk memahami dalil, sehingga mereka tidak bisa secara langsung memahami hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mereka lakukan adalah bertanya kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang memiliki perangkat untuk memahami dalil, yaitu
mujtahidun. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan maka bertanyalah kalian kepada ahli zikr, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Nanti ada beberapa dalil yang berkaitan dengan taklid dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika seseorang tidak memiliki perangkat untuk berijtihad, lalu dia kemudian bertanya kepada orang yang memiliki perangkat ijtihad untuk mengetahui hukum Allah, nah inilah yang disebut dengan taklid. Inilah yang disebut dengan taklid, dan orang yang melakukannya disebut muqallid. Jadi kalau disimpulkan, manusia dalam memahami hukum Allah, mengetahui hukum Allah itu ada mujtahid, ada muqallid. Ada ijtihad dan ada taklid dalam mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Ya? Yang kedua ya. Ya, oleh karena itu para ulama juga mengatakan di antara faidah memahami ilmu usul fikih adalah kita akan menjadi sadar kita termasuk yang mana nih, mujtahid atau muqallid. Ya. Ternyata selama ini kita adalah muqallid ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba masuk kepada pembahasan ijtihad. Ijtihad secara definitif dikatakan oleh para ulama, ijtihad itu adalah istifragul wus'i fi darkil ahkami syar'iyyah. Istifragul wus'i fi dark al-ahkami syar'iyyah, mengerahkan kemampuan, mencurahkan potensi, tenaga untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Itu ijtihad. Sekali lagi, definisi ijtihad itu apa? Karena ijtihad itu dari kata al-juhdu atau al-jahdu, yang bermakna tokoh, artinya kemampuan. Jadi ijtihad itu adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan segala potensi untuk apa? Untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Bisa dipahami? Ini kajiannya agak ini ya, jelimet dengan kondisi seperti ini. Tapi mudah-mudahan paham insyaallah. Dari definisi taklid ini, ijtihad afwan, saya ingin menyebutkan 3 pembahasan. Yang pertama, dari definisi ijtihad ini, ijtihad dilakukan dengan pengerahan upaya, dengan pengerahan potensi, dengan kesungguhan. Maka tidak disebut orang yang berijtihad kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak mengerahkan kemampuannya, mencurahkan pikirannya di dalam memahami dan mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mujtahid itu dia harus mengerahkan kemampuannya, mencurahkan pikirannya di dalam memahami dan mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam merumuskan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan. Seorang mujtahid, seorang ulama, ketika muncul misalnya suatu permasalahan dan dia ingin mengetahui apa hukum Allah di dalam permasalahan itu, maka yang harus dia lakukan adalah mengerahkan segala upaya. Pertama, mengetahui dulu, mencurahkan kemampuan, memahami bagaimana gambaran permasalahan yang akan dia hukumi tersebut. Jangan sampai menghukumi sesuatu ternyata
sesuatu yang dia hukumi itu dia belum jelas, ya, pengetahuan dia tentang sesuatu yang dia hukumi itu belum jelas atau belum lengkap. Oleh karena itu ada kaidah kalangan para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran terhadap sesuatu itu. Jadi kalau kita sudah salah di dalam menggambarkan sesuatu, memahami hakikat dari sesuatu, maka dalam menghukumi pun pasti akan salah, ya kan? Maka sebelum seorang mujtahid memahami atau menghukumi suatu permasalahan, dia harus paham dulu permasalahan itu. Contoh misalnya, biasanya berkaitan dengan masalah kontemporer. Apa hukum leasing misalnya? Seorang mujtahid, seorang ulama ketika dia akan menghukumi leasing itu haram, halal, mubah atau apa, dia harus paham dulu leasing itu apa. Jangan dia belum paham belum apa kemudian langsung saja dihukumi haram atau halal. Ya benar seperti itu bukan ijtihad, karena dia berarti tidak mengerahkan upaya. Kemudian setelah dia paham permasalahan yang akan dia hukumi, lalu dia juga harus mengerahkan upaya dan kemampuan di dalam meneliti dalil. Ya, dia teliti dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, ya, ijma, qiyas atau dalil-dalil yang lainnya yang bisa dia pakai untuk menghukumi permasalahan itu. Dia harus bersungguh-sungguh mencari dalil mana yang bisa dia pakai untuk menghukumi permasalahan itu. Dan bagaimana sisi pendalilannya. Jadi ini dalil nih, Al-Quran, ini satu permasalahan, ini dalil. Tidak cukup seseorang itu memahami permasalahan, tahu dalil, tidak cukup itu, tapi dia juga harus tahu sisi pendalilannya, bagaimana dalil ini ya bisa cocok, bisa digunakan untuk menghukumi permasalahan ini. Nah itu nanti kaitannya dengan kaidah-kaidah istinbat tadi, atau disebut dengan wajhul istidlal, sisi pendalilannya gimana. Nah ini yang juga terkadang banyak ya terjadi kesalahan, terutama di kalangan para penuntut ilmu pemula. Ada permasalahan kemudian dia bawakan ayat, padahal ayat itu tidak nyambung dengan permasalahan ini, sisi pendalilannya itu tidak jelas. Maka hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami hukum Allah tidak cukup kita hafal dalil, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, tidak cukup. Setelah kita memahami dalil-dalil Al-Quran atau menghafal dalil-dalil Al-Quran, kita juga harus paham bagaimana cara menggunakan dalil itu sehingga tepat ketika digunakan untuk menghukumi suatu permasalahan. Nah ini semua dalam permasalahan ini seorang mujtahid, seorang ulama itu harus apa? Mengerahkan segala upayanya, segala kemampuannya. Jangan asal tadi ya, nggak tahu dia permasalahan itu seperti apa langsung saja dihukumi. Belum dia meneliti dalil-dalil Al-Quran kemudian dia langsung menghukumi. Dia juga tidak berusaha bagaimana mengerahkan kemampuannya, bagaimana beristidlal dengan dalil itu. Nah yang tidak sungguh-sungguh di dalam menghukumi sesuatu, inilah yang disebut dengan mutasahil. Ini yang disebut dengan mutasahil. Mutasahil itu kata para ulama menghukumi sesuatu tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi ada masalah ditanyakan misalnya kepada seseorang, nah ini masalah ini bagaimana ya. Dia belum meneliti, belum apa, kemudian langsung dia mengatakan itu haram misalnya kan. Ada masalah lagi ditanyakan, ini masalah ini hukumnya bagaimana, itu boleh, padahal dia belum meneliti. Nah ini mutasahil namanya yang seperti ini, dan bukan termasuk bagian dari ijtihad. Jadi walaupun hatta seorang ulama sekalipun, kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam meneliti, maka dia disebut sebagai seorang mutasahil. Bisa dipahami? Ya, ini pembahasan yang pertama dari definisi ijtihad. Maka ijtihad harus dilakukan dengan istifragul wus'i, mengerahkan potensi, kemampuan, mencurahkan pikiran di dalam menghukumi dalil, di dalam menghukumi sesuatu berdasarkan dalil-dalil.
Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan definisi ijtihad ini. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki syarat-syarat ijtihad. Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang pada dirinya terdapat perangkat-perangkat untuk berijtihad. Maka haram hukumnya orang yang tidak memiliki syarat-syarat ijtihad atau perangkat-perangkat ilmu untuk berijtihad, kemudian dia berijtihad dan berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya, dan ini termasuk at-taqawul 'ala Allah bi ghairi ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Berbicara hukum tentang Allah tanpa ilmu, haram hukumnya. Ya. Misalnya ya, kita orang awam mengatakan masalah ini hukumnya gini, langsung kita katakan masalah ini hukumnya begini, masalah itu hukumnya begitu, padahal kita tidak memiliki perangkat-perangkat ilmu untuk berijtihad atau memahami dalil. Tidak boleh, haram hukumnya. Atau misalnya mengatakan dalil ini menunjukkan hukum ini, hadis ini menunjukkan hukum seperti ini, padahal kita tidak tahu ilmu, tidak memiliki ilmu perangkat-perangkat yang berkaitan dengan memahami dalil atau kaidah-kaidah istinbat. Tidak boleh, haram hukumnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perlu untuk berhati-hati di dalam memahami dalil-dalil dan menentukan hukum-hukum atas persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Kalau kita tidak tahu, maka yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada orang yang mengetahui. Taib. Jika ijtihad dilakukan oleh orang yang pada dirinya terdapat syarat-syarat ijtihad, apa itu syarat-syarat ijtihad? Ya. Yang pertama di antara syarat-syarat ijtihad adalah mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah seorang mujtahid disyaratkan hafal seluruh isi Al-Quran? Sebagian para ulama ada yang mengatakan na'am, iya, seperti Al-Imam Syafi'i, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, seorang mujtahid tidak disyaratkan hafal seluruh isi Al-Quran. Yang penting dia mengetahui ayat-ayat tersebut ketika dia akan menghukumi suatu persoalan. Jadi tidak harus hafal di luar kepala. Sebagian para ulama mengatakan yang harus dia hafal hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja. Adapun ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum tidak menjadi syarat seorang mujtahid. Ya. Itu yang pertama adalah mengetahui ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW juga yang berkaitan dengan hukum, ahadisul ahkam. Ya. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk membedakan tentu saja mana dalil yang sahih atau hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Karena kalau hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau ayat Al-Quran tidak ada yang dhaif, ya. Kemudian yang ketiga di antara syarat ijtihad adalah mengetahui nasikh mansukh, mengetahui mana dalil yang menghapus dan mana dalil yang sudah dihapus hukumnya, sehingga jangan sampai
Seorang mujtahid dia menghukumi sesuatu dengan dalil yang sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Begitupun di dalam syarat ini tidak perlu seorang mujtahid hafal seluruh pembahasan tentang nasikh dan mansukh. Yang penting adalah, kata para ulama, dia bisa memastikan bahwa dalil yang dia pakai untuk menghukumi sesuatu ini bukanlah dalil yang sudah dimansukh. Mansukh itu artinya terhapus atau raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bi hukmin syar'iyyin mutaakhir, mengangkat hukum yang terdahulu dengan hukum yang terakhir. Ya, dalam Al-Quran ada nasikh mansukh, dalam hadis juga begitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah harus faham nasikh dan mansukh. Kemudian yang keempat, dia harus memahami permasalahan-permasalahan yang diijma'kan, disepakati oleh para ulama, agar dia kemudian tidak berijtihad di dalam permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati hukumnya oleh para ulama, kemudian dia berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi ijma', kesepakatan para ulama. Maka seorang mujtahid harus hafal mana permasalahan-permasalahan yang diijma'kan, disepakati oleh para ulama, dan masalah-masalah yang tidak diijma'kan oleh para ulama. Harus paham, sehingga jangan sampai tadi ya, dia menghukumi suatu permasalahan yang ternyata sudah disepakati hukumnya oleh para ulama. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima ya. Yang kelima, dia juga harus memahami tentang kias. Nah, ini juga termasuk pembahasan atau syarat seorang mujtahid yang penting, kias. Dan kias adalah diantara dalil yang disepakati. Walaupun ada sekelompok kecil saja dari para ulama yang tidak menggunakan kias, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kias itu bisa dijadikan dalil. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Mengambil pelajaran itu kan kias, analogi. Kita melihat ada suatu kejadian yang baik ya, kemudian kita ambil pelajaran dari kejadian itu untuk kita lakukan ya di dalam kehidupan kita. Kita melihat ada kejadian yang buruk, kemudian kita mengambil pelajaran untuk menjauhi perbuatan yang seperti itu. Ini kias. Ini kias sangat penting, sehingga sebagian para ulama ketika mendefinisikan ijtihad, kata sebagian para ulama, ijtihad itu adalah kias katanya. Jadi saking pentingnya masalah kias di dalam ijtihad ya. Itu saja kias yang dibenarkan, kias yang sahih. Nanti ada syarat-syarat kias ya, bentuk-bentuk kias. Nah, ini juga dibahas di dalam ilmu ushul fikih tentang illah, bagaimana cara memahami illah. Kias itu kan apa? Ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin syar'iyyin li illatin jami'atin bainahuma, menyertakan permasalahan cabang kepada permasalahan pokok di dalam hukum syar'i karena adanya illah, karena adanya suatu alasan yang sama antara keduanya, antara permasalahan cabang dan pokok tersebut ya. Contoh misalnya khamr dulu, atau yang disebutkan dalam Al-Quran itu khamr. Kemudian zaman sekarang ada narkoba. Ini narkoba ini permasalahan cabang,
permasalahan pokoknya asalnya adalah khamr. Ya. Kita dengan kias menyamakan hukum narkoba dengan khamr. Karena apa? Karena suatu ilah yang sama antara keduanya, yaitu apa? Memabukkan. Itu contoh sederhananya di dalam kias. Maka seorang mujtahid dia harus benar-benar memahami tentang kias. Kemudian yang selanjutnya keenam ya, memahami ilmu bahasa Arab. Ya, ini jelas sekali ya, karena Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Maka seorang mujtahid dia harus memahami ilmu bahasa Arab yang cukup untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak memiliki ilmu atau mengetahui, menguasai ilmu bahasa Arab, jelas tidak boleh dia berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mandiri ya, kecuali kalau dia hanya menukil saja, ulama ini mengatakan masalah ini hukumnya seperti ini, tidak apa-apa kalau itu kan. Jadi maksud berbicara tentang hukum Allah itu dia secara mandiri memahami dalil, kemudian dia terapkan di dalam permasalahan yang dia akan hukumi. Ya, ilmu bahasa Arab. Nah, ini penting juga. Tentu saja ya, bahasa Arab, ilmu bahasa Arab yang cukup saja, tidak sampai harus juga tinggi-tinggi ya. Kemudian yang keberapa? 7, mengenal ilmu usul fikih. Mengenal ilmu usul fikih. Tadi ya, yang objek pembahasan intinya itu yang 2 tadi. Dalil, mengetahui mana yang bisa dijadikan dalil dan mana yang tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian memahami kaidah-kaidah istinbat tadi. Itu wajib seorang mujtahid harus menguasai ilmu usul fikih. Kalau tidak menguasai, tidak boleh dia berijtihad berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mengetahui ilmu maqasidus syariah. Maqasid syariah, mengetahui ilmu tentang apa yang menjadi maksud dari penetapan atau peletakan syariat. Dan ilmu maqasid syariah ini memang kalau jumhur ulama tidak mensyaratkannya, kan lebih banyak para ulama yang mensyaratkan seorang mujtahid itu dia harus menguasai ilmu maqasid syariah, seperti Al-Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Imam Syatibi, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di antara para ulama yang mensyaratkan seorang mujtahid itu mengetahui ilmu maqasidus syariah. Apa yang menjadi maksud-maksud syariat di dalam meletakkan, atau apa yang menjadi maksud-maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meletakkan syariatnya. Yang intinya adalah bahwa syariat ini diturunkan oleh Allah untuk mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadah dari umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Karena menurut ahli sunnah, hukum-hukum Allah itu memiliki alasan. Jadi mengapa Allah mengharamkan ini, mengapa Allah mewajibkan itu, mengapa Allah memerintahkan ini, mengapa Allah melarang itu, itu semuanya memiliki alasan. Yang alasannya semuanya bermuara kepada apa? Untuk mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadah dari umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oleh karena itu para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh
Sa'ad Syithri, beliau mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan oleh Allah itu dua, yang intinya itu dua. Yang pertama, Allah menurunkan syariat kepada kita untuk menguji kita. Jadi syariat itu, hukum-hukum Allah itu, mengapa Allah letakkan, mengapa Allah turunkan kepada kita? Tujuannya untuk apa? Menguji kita. Mana di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalilnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syariat ini diturunkan oleh Allah, dengannya Allah ingin menguji manusia. Kemudian yang kedua, tujuan dari diturunkan syariat ini adalah untuk mendatangkan maslahat bagi umat manusia dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jelaskan. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad kami utus dengan membawa syariat, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi mesti seperti itu. Semua syariat Allah itu baik dan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, baik di dunia dan di akhirat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, ya syariat itu, hukum Allah itu, mengapa Allah memerintahkan ini? Ya itu ujian saja. Salah. Kalau hanya sekedar ujian. Ya. Nah maka seorang mujtahid harus mengetahui ilmu maqasidus syariah. Mengapa? Agar ijtihadnya senantiasa sejalan dengan maqasidus syariah dan tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Senantiasa sejalan dengan maqasidus syariah dan tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Nah, tentang maqasidus syariah ini ada kajian secara khusus mungkin ya. Mungkin tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Fihil fuqaha fala anha ahadan min ikhwani an ya'khudha bihi. Permasalahan yang perselisihkan oleh para fuqaha, para ulama, para ahli fikih, maka aku tidak akan melarang seorang pun dari ikhwanku untuk mengambil pendapat tersebut. Jelas juga ya kataan Khatib Al-Baghdadi. Al-Imam Ahmad mengatakan, lam yu'bar al-jisr ila Khurasan mithlu Ishaq wa in kana yukhalifuna fi asya fa inna an-nasa lam yazal yukhalifu ba'duhum ba'da. Tidak ada orang yang paling pantas didatangi di negeri Khurasan yang seperti Ishaq. Wa in kana yukhalifuna fi asya, walaupun ia sebetulnya berselisih dengan kami di dalam berbagai permasalahan. Fa innan nas lam yazal yukhalifu ba'duhum ba'da, karena manusia itu senantiasa akan berselisih sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Al-Imam Muhammad ditanya tentang sholat sunnah setelah asar, wasyamsu baydha'u murtafi'ah, dan matahari masih putih, masih tinggi. Kemudian Imam Muhammad mengatakan la naf'aluhu wa la na'ib fa'ilahu. Kami tidak mengerjakannya, maksudnya kami tidak memandang itu perbuatan sunnah, wala na'iba fa'ilahu, dan kami tidak mencela orang yang mengerjakannya. Walaupun kami tidak berpendapat itu, tapi kami tidak mencela orang yang berpendapat dengannya. Ini sikap Imam Ahmad dalam masalah perbedaan pendapat. Nah, maka jangan sekali ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita melihat orang berbeda langsung kita
ya langsung kita sikat, langsung kita vonis, langsung kita cela, tidak boleh. Lihat para ulama, mereka bijak dalam memahami permasalahan-permasalahan berselisihkan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadza yadul ala anna Ahmad ra'a jawazahu bal ra'a anna man fa'alahu muta'awwilan aw muqallidan liman ta'awwalahu la yunkar alaihi wa la yu'ab qawluhu li anna dzalika min mawaridil ijtihadis sa'i. Ini menunjukkan bahwa salat setelah asar, atau ini tidak menunjukkan bahwa Imam Ahmad berpendapat boleh. Imam Ahmad berpendapat tidak boleh sholat ya setelah asar. Akan tapi Imam Ahmad berpendapat bahwa orang mengerjakannya karena dia muta'awil ya, karena dia memang memahami ada suatu dalil yang dia pahami seperti itu, au muqallidan, atau dia mengerjakan itu karena taklid. Dan diperhatikan bahwa pengingkaran terhadap masalah khilaf itu tidak hanya kepada para ulama saja yang berbeda pendapat, termasuk pengingkaran terhadap masalah khilafiyah itu juga tidak boleh dilakukan kepada orang-orang yang taklid kepada para ulama. Jadi kalau ada para ulama berpendapat seperti itu, kemudian sebagian dari kita misalnya bertaklid mengikuti pendapat ulama itu, yang tidak boleh kita cela itu bukan hanya ulamanya saja, termasuk orang-orang yang mengikuti para ulama tidak boleh kita cela ya. La yunkar alaihi, tidak diinkari kepadanya. Jadi baik orang yang berpendapat seperti itu, para ulamanya, atau orang yang mengikutinya, tidak boleh diingkari. Wala yu'abu qawluhu, tidak boleh juga dicela pendapatnya. Li'anna dzalika min mawaridil ijtihadis sa'i, karena hal itu termasuk wilayah ijtihad yang dibolehkan. Ya, banyak sebetulnya perkataan para ulama yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat para ulama. Akan tapi dengan catatan tidak mengingkari masalah-masalah ijtihadiyah, dengan catatan yang dikatakan oleh para ulama, kita tidak mengingkari orang yang berpendapat itu. Adapun ya pendapatnya itu sendiri boleh kita jelaskan. Kalau kita memandang bahwa pendapat itu adalah pendapat yang lemah, boleh kita jelaskan kelemahan dari pendapat itu ya, tanpa mencela orang yang berpendapatnya. Jadi kalau dalam mengkaji ya, jadi bukan berarti tidak mengingkari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan itu, bukan berarti kita tidak boleh mengkaji sama sekali. Boleh kita mengkaji, boleh kita menghukumi mana yang benar di antara dua pendapat itu, dan boleh kita menjelaskan kelemahan pendapat yang lain ya. Akan tapi jangan kemudian diiringi dengan sikap-sikap yang tidak baik kepada orang yang mengambil pendapat tersebut, gitu ya. Jadi inkarnya itu, pengingkarannya itu bukan kepada orangnya, tapi kepada pendapatnya saja cukup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini diantara perkataan yang penting, man khalafal kitab al-mustabin, barang siapa yang menyelisih kitab Al-Quran yang mustabin, jelas ya, ingat, menyelisihi Al-Quran yang jelas, was sunnah al-mustafidah, dan sunnah yang terkenal, jadi bukan sunnah yang tersembunyi, au ma ajma alaihi salaful ummah, atau mengingkari permasalahan yang disepakati oleh salaful ummah, salafus soleh, khilafan la yu'dharu bihi, dengan penyelisihan yang tidak ada alasan, tidak ada uzur baginya, fahadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Orang yang seperti ini, maka dia diperlakukan seperti diperlakukannya ahli bid'ah. Jadi kalau ada pertanyaan kapan seseorang itu kita perlakukan sebagai ahli bid'ah, ini standarnya, yaitu orang yang menyelisihi Alkitab al-mustabin, kitab Al-Quran, dalil Al-Quran jelas, sunnah yang terkenal, atau menyelisihi permasalahan yang disepakati oleh salafus soleh, maka orang yang seperti ini disikapi dengan sikap
sebagai ahli bid'ah. Berarti mafhumnya orang yang penyelisihannya tidak sampai derajat itu, tidak sampai menyelisihi dalil Al-Quran yang jelas atau sunnah yang terkenal atau menyelisihi ijma' para ulama, maka tidak boleh kita perlakukan sebagai ahli bid'ah. Perkataan yang jelas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, standar yang jelas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kapan kita memperlakukan seseorang sebagai ahli bidah dan kapan kita tidak memperlakukan seseorang dengan sikap seperti kepada ahli bidah walaupun ia berbeda dengan kita. Az-Zahabi mengatakan waman nada au kharaqal ijma fahuwa ma'zur. Barang siapa yang menentang ijma, menyelisihi ijma, maka dia berdosa. Maka orang yang tidak menyelisihi ijma ini tidak berdosa. Kalau ada perselisihan di kalangan para ulama, ya tidak apa-apa. Seorang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan bagi kita, ya. Ini masih tersisa sebetulnya pembahasan tentang taklid. Kan tapi tadi sudah juga disinggung ya masalah taklid. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita pada kesempatan siang hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.